cukup lumayan, ada 20 perusahaan, 16 peserta. Jadi memang kegiatan BIMTEK ini sebenarnya direncanakan tahun lalu, tapi karena satu dan lain hal, jadi tahun lalu tidak terlaksana, jadi kita laksanakan di tahun ini. Kemudian juga tahun ini juga seharusnya dilaksanakan di Kalbar, tapi karena kondisi sekarang kita harus melakukan kegiatan memanfaatkan teknologi, jadi kita maksimalkan dengan menggunakan media Zoom. Saat ini sudah bersama kita narasumber, ada Profesor Azwar Maas, Profesor Bambang Hero Saharjo, kemudian nanti ada Pak Budi Triadi, dan Ibu Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan, Ibu Mira Sapitri. Tapi mungkin beliau tidak bisa lama-lama karena jam 10 akan ada kegiatan lagi, jadi beliau akan memberikan sambutan, mungkin memberikan arahan tentang kegiatan kita selama 3 hari ini. Mungkin sebelumnya saya sampaikan sedikit, Ibu Deputi dan rekan-rekan, bahwa kegiatan kita ini akan berlangsung selama 3 hari, dan sedikit dimodifikasi dari kurikulum yang sudah kita susun, bahwa ada kegiatan di kelas, kemudian kegiatan lapangan. Namun kita maksimalkan dengan memberikan video-video, kemudian contoh kasus, jadi kurang lebih nanti teman-teman dari perusahaan juga akan melihat seperti apa masalah-masalah yang selama ini kita sudah sering temui dari 34 perusahaan yang sudah kita visit. Kita sudah mengumpulkan beberapa model, contoh-contoh bangunan air, masalah-masalah yang mungkin sering dihadapi, kemudian beberapa model-model pengukuran dengan 3 alat. Jadi kita sudah kumpulkan dalam satu video, jadi saya pikir sudah di-share sama teman-teman juga linknya, nanti bisa diunduh. Dan nanti di hari terakhir kita akan melakukan diskusi semacam evaluasi, sekaligus nanti teman-teman dari perusahaan akan mengisi form, pertama form scoring untuk menilai evaluasi diri dari kondisi perusahaan berdasarkan dari materi-materi yang sudah diberikan 3 hari. Kemudian form berisi tentang masalah-masalah yang mungkin dihadapi dan keterkaitan dengan areal di sekitarnya, mungkin perusahaan di sekitarnya, mungkin ada areal kawasan hutan, atau mungkin areal masyarakat. Nah, nanti kita akan susun menjadi semacam rekomendasi tindak lanjut. Nah, itu yang akan kita bahas di hari ketiga. Mungkin itu sedang ya sudah disiapkan oleh teman-teman. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Saya serahkan langsung kepada Ibu Deputi untuk membuka. Kepada Ibu Deputi, Mira Sapitri, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Di acara bimbingan teknis untuk perusahaan di dalam kaitan pelaksanaan fasilitasi dari kami Badan Restorasi Gambut untuk mendukung kegiatan restorasi gambut yang ada di areal konsesi. Ibu dan Bapak sekalian, acara bimbingan teknis secara daring ini memang baru pertama kali kami lakukan, ya karena memang merespon pada situasi yang tidak bisa kita hindarkan lagi. Pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan ini sudah dilakukan dan itu biasanya dilakukan dengan pertemuan tatap muka ditambah dengan kegiatan bersama di lapangan. Tapi tentu kita tidak akan banyak membuang waktu juga, maka karena itu kami memanfaatkan waktu yang ada untuk kita mencoba dulu dengan metode daring seperti ini. Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah khusus untuk perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, mungkin sebagian besar masih belum pernah mengikuti kegiatan supervisi, tapi saya melihat ada 2 perusahaan yang hari ini bergabung yang sudah pernah mengikuti kegiatan supervisi. Ini adalah sebuah pertukaran pembelajaran yang sangat penting, di mana kami berharap perusahaan-perusahaan yang sudah pernah terlibat itu nanti bisa memberikan share informasi, pengalaman kepada yang belum, dan kita bangun proses belajar bersamanya di sini. Hal pertama yang ingin saya tegaskan, meskipun disebut dengan istilah supervisi, tetapi sebenarnya di dalam semangat yang ada di dalam Peraturan Presiden 1 2016 kepada BRG itu diminta untuk memberikan asistensi teknis kepada perusahaan-perusahaan.
Oleh sebab itu, maka fungsi supervisi ini diletakkan pada kedeputian kami, kedeputian edukasi, sosialisasi, partisipasi, dan kemitraan. Jadi, supervisi di sini harus dilihat sebagai bagian dari edukasi yang diberikan oleh BRG kepada perusahaan-perusahaan untuk dapat melaksanakan restorasi gambut sesuai dengan yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, maka kegiatan bimbingan teknis ini menjadi hal yang utama di dalam pelaksanaan supervisi ini. Kami menyediakan para ahli di bidangnya untuk memberikan materi kepada Ibu dan Bapak sekalian, dan kami harap tolong kesempatan berharga ini betul-betul dimanfaatkan untuk Ibu dan Bapak betul-betul mengetahui apa yang sebenarnya harus dilakukan baik dari pendekatan saintifik maupun dari pendekatan peraturan perundang-undangan. Jadi sebagai bagian dari pemerintah, kami hadir untuk memberikan fasilitas edukasi ini kepada pemegang konsesi. Jadi tentu ini adalah kesempatan yang langka dan juga berharga, jadi kami sekali lagi berharap untuk bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, karena memang semangat dari acara ini adalah untuk memberikan edukasi, maka tolong jangan dianggap ini bagian dari pengawasan ataupun apalagi ini bagian dari penegakan hukum, karena memang BRG tidak mempunyai fungsi di situ. Nah, karena itu kami sangat mengharapkan ada keterbukaan dari Ibu dan Bapak sekalian terhadap masalah yang dihadapi dan juga kondisi real yang ada di lapangan. Kenapa harus terbuka? Karena kalau tidak terbuka, para pakar nanti, para ahli tidak bisa memberikan advice teknis kepada Ibu dan Bapak sekalian. Ya, nah meskipun tadi disebutkan oleh Ibu Darmawati Sihite, nanti akan ada semacam formulir untuk evaluasi diri, itu bukan untuk penilaian kepada publik, itu lebih untuk bagaimana Ibu dan Bapak menilai kondisi yang ada di masing-masing areal kerjanya seperti apa, ya. Jadi dari situ nanti ada hal-hal penting, ada masalah-masalah penting yang dianggap perlu untuk dikonsultasikan, silakan menyampaikannya dengan para ahli yang hadir di sini. Jadi kegiatan bimbingan teknis yang akan berlangsung sampai dengan hari Rabu ini adalah forum konsultasi, ya. Dan konsultasi yang baik tentu konsultasi yang harus didasarkan kepada informasi dan data yang benar. Kita tidak usah jauh-jauh, sekarang ketika musim pandemi seperti ini, ya, kita sering mendengar bagaimana para dokter itu dalam tanda petik menjadi korban karena pasien tidak jujur menyampaikan informasi. Nah, kurang lebihnya ini juga mirip. Jadi para ahli di sini ini adalah dokter yang akan memberikan saran-saran advice kepada Ibu dan Bapak sekalian dengan difasilitasi oleh BRG. Nah, kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal, tentu saja harus memberikan informasi dan data yang juga tepat, yang juga akurat. Seperti itu. Jadi, semangat ini perlu kita samakan di awal, supaya nanti di dalam proses pembelajaran selama 3 hari ini memang bisa efektif dirasakan hasilnya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, tentu saja pertemuan daring seperti ini akan ada banyak keterbatasan. Ya, kami sudah mencoba sedemikian rupa untuk mengurangi keterbatasan-keterbatasan itu, misalnya dengan menghadirkan beberapa video-video untuk bisa memberikan gambaran secara lebih visual. Namun memang kami menyadari pada satu masa nanti ketika situasi memang sudah lebih membaik, maka kunjungan lapangan itu tetap penting untuk kita lakukan. Jadi berdasarkan kepada pengalaman BIMTEK daring ini, setelah itu silakan menyusun rencana, kalau memang dimungkinkan, situasi pandemi sudah selesai, kita akan agendakan untuk kunjungan lapangan. Supaya nanti betul-betul bisa dilihat
senyatanya di lapangan itu seperti apa. Karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, mungkin dari 2 perusahaan yang sudah terlibat, itu juga bisa merasakan bahwa ketika para ahli turun ke lapangan, melihat langsung kondisi, maka sebenarnya advice-advice-nya bisa lebih tepat diberikan. Karena memang situasi realnya itu sudah tergambar di depan mata. Jadi itu yang akan masuk di dalam rencana kerja kami selanjutnya. Kita berdoa mudah-mudahan situasi situasi musibah pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu baik itu tatap muka ataupun aktivitas yang ada di lapangan. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para ahli yang akan terlibat di dalam kegiatan bimbingan teknis ini, kepada Profesor Azwar Maas, Insinyur Budi Triadi, dan juga Profesor Bambang Hero Saharjo atas kesediaan di sela-sela waktu yang sibuk untuk meluangkan waktu kita bersama-sama bertemu di dalam acara bimbingan teknis ini. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, acara bimbingan teknis daring supervisi restorasi gambut di lahan konsesi perkebunan untuk Provinsi Kalimantan Barat secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Deputi. Jadi ini cukup pertama kali kita pembukaan, jadi berasa di ruangan ini dibuka langsung. Terima kasih teman-teman. Jadi mungkin saya kembalikan ke Mbak Lili.